72% Muslim Republik Indonesia buta aksara Al-Quran. Buta huruf yang dimaksud itu adalah kesulitan apa yang dihadapi oleh orang-orang? Yang dimaksud dengan buta huruf Al-Quran, banyak di antara kita itu yang boro-boro baca Al-Quran dengan lancar dan tepat. Untuk membaca huruf demi huruf aja, dia mengenal aja belum banyak yang tahu. Jadi misalnya ini tuh huruf apa, dia betul-betul nggak tahu ini huruf apa. Apalagi cara melafalkan. Ya Allah, banyak ya? Banyak. Kita kasih solusi. Wis, guru-guru ngaji sekarang naik kelas, makasih loh. Ya, Kang Firman tanpa Utina. Tanpa Utina. Itu pemain bola, Bang. Main bola ya. Dan ternyata di sini kita letakkan khusus bahwa banyak guru-guru ngaji yang berkontribusi yang mohon maaf ya, kadang dipandang sebelah mata. Betul. Tentang guru ngaji. Nah, ini ada guru ngaji online-nya anak saya. Ustadz Gifari. Selamat siang malam. Sore aja. Sore, ya. Iya, iya. Harus disebutin semua karena mereka nontonnya kan pagi, siang, sore, malam. Oh iya, Masya Allah. Karena kasih solusi itu memang selalu di hati mereka. Wah, asik. luar biasa, sedap. Dan kali ini memang kita spesial membahas mengenai afiliator yang jualan Quran. Betul. Ini sempat ramai juga loh. Jangan-jangan Anda menjual agama ya? Iya. Wah. Ya. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga 99.000. Allah, hati-hati. Gimana? Anda tahu kalamullah itu priceless loh. Tidak ada harganya. Anda jual, dia yang ngomong ya. Enggak lah, justru ini kita menghargai guru-guru, ya kan? Justru beliau ini ada keringatnya yang harus kita hargai dan lain sebagainya. Kali ini nanti kita kupas mengenai fenomenal Quran yang bisa dibilang viral. Betul. Tidak mengubah apapun, jadi jangan dipelintir. Tapi modernisasinya adalah terkait untuk kemudahan dalam membaca, mengerti, dan lain sebagainya. Quran bergizi, Bang Dere. Quran bergizi, ya. Fitur-fiturnya maksudnya. Itu fiturnya, betul. Asik ya. Jadi kalau kita nggak tahu bacaan, tinggal ada barcode di sini. Nanti kita kupas lah ya. Ini luar biasa nih, Masya Allah nih Quran ini. Terus per kalimat, per arti. Iya. Ya kan, jadi ada per kata, ada artinya, ada latinnya. Ada latinnya juga. Warna-warni, Warna-warni. full color. Nanti kita bahas ya. Ini pengusaha-pengusaha baru loh, guru ngaji yang tadinya berapa penghasilannya dihargainnya kalau guru ngaji biasanya? Kalau guru 500.000 biasanya, ya kadang kalau yang di masjid kan kadang 150.000. Ya, di bawah itu. Iya, di bawah itu Bang. Kalau guru-guru ngaji. Nah, iya. Kalau di Bandung, saya kan dulu waktu kuliah juga pernah tuh sambil ngajar ngaji gitu Bang Der di masjid-masjid ya 150.000 per bulan. Oh, ya Allah sian. Kadang ada yang dibayarnya pakai beras aja. Itu seikhlasnya. Itu padahal ngajarinnya kalamullah gitu. Nah, itu ya Allah. Akhirnya kita pikir kayaknya harus ada yang mengambil peran, harus ada gerakan yang mengambil peran soal ini gitu. Itu sih sebenarnya Bang Der. Jadi bisa dibilang afiliator. Kawan-kawan ini kan para guru-guru ngaji luar biasa ini afiliator menjual Quran. Betul. Tapi tentunya kan gak tiba-tiba jualan, pasti kan ada satu cuplikan metode ya. Kalau bahasa simple marketingnya soft selling dulu ya. Jadi dikasih tahu dulu, habis itu langsung kalau mau tahu dan dapetin Quran ini langsung aja cek aja di keranjang kuning kamu dapat harga berapa, bla 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 bla, misalnya begitu ya. Betul. Dan berapa penghasilannya? Mungkin boleh lupa tadi namanya. Di bulan apa ya? Bulan puasa kemarin yang paling tertinggi. Akang siapa namanya Kang? Hari. Ustadz Hari berarti kan? Ustadz Hari. Kalau guru ngaji kan? Dari Cianjur. Dari Cianjur. Sebelumnya memang guru ngaji di kampung gitu. Iya. Sebelumnya profesinya apa? Sekalian sama pakai ini. Oh, iya. Sekalian sama jualan cilok, cilung gitu. Jualan cilok. Ini yang saya cerita, beliau tadinya jualan cilok, sekarang bisa diadu lah UMR berapa kali lah gitu. Bahaya. Berarti penjual cilok sambil ngajar ngaji di Cianjur. Tadinya berapa pendapatan cilok? Cilok sehari itu 80.000 bersihnya. Ya. Bersihnya itu. Jangan bercanda, serius. Serius. 80.000 kali sebulan berarti berapa? 2,4. 2.400.000. Sekarang bisa satu hari kayaknya itu. Masya Allah. Yang paling bisa ya. Emang guru ngaji boleh kaya? Wah. Harus tuh kata iya kan gitu. Mancing. Jangan sampai kendor deh. Bukankah dunia itu nggak dibawa? Bukankah harta itu nggak dibawa mati? Tapi akhirat itu perlu melalui dunia, maka dapatkan dunia untuk menggapai akhirat yang Kita mau patahin tapi beliau juga gitu ya. Tapi benar juga. Sekarang berapa pendapatannya? Mohon maaf. Yang bulan puasa, Ustaz.
Kalau sehari sekarang ya, Ya, kalau dia. sehari itu nggak pernah kurang dari 1 juta gitu. Sehari 1 juta nggak pernah kurang. Bayangin Bos. Bang Der, kalau uang itu ada di ustadz-ustadz, kira-kira tambah kebaikan uangnya Masya Allah. atau tambah dipakai untuk yang lain-lain? Oh iya, Ah, Insya Allah iya. sih di jalan yang Betul. lurus ya. Keren. Amin ya Allah. Yang berikutnya Kang Fauzan, Ustadz Fauzan. Ustadz Fauzan Ngaji kalau akunnya. Fauzan Fauzan Ngaji. Ngaji. Oh. Nah, sebelumnya berarti emang guru ngaji, TPA gitu atau? Guru ngaji ya, guru ngaji dari waktu SMP udah ngajar. Terus gabung Pak Firman tuh posisinya waktu itu jadi mahasiswa, masih jadi mahasiswa Allah. sambil ojek online. Ya, belum nikah waktu itu. Belum nikah. Qadarullah lewat mengajar ngaji ada modal nikah. Ih, Masuk terus ya. Masuk. Ya. Keren banget. Itu nikahnya sama apa? Murid dari ngaji itu? Enggak, bukan. Oh enggak. Kirain. Ada. Beliau Oh. pernah ditawarin sawah asalkan nikah sama jamaah. Bu. Benar ya? Benar. Benar. Nama akunnya apa? Ada kata Walidnya di depan. Kan nanya dong, nanya. Kira kan Walid ngaji. Kita nggak tahu, kita nggak boleh suzon. Makanya tabayun. Enggak ya, berarti Fauzan ngaji. Saya pikir Walid ngaji. Ya kan? Berarti dari ojol jadi sekarang gimana Ustaz? Ini guru-guru ngaji yang tahsin ya berarti ya? Insya Allah. Tahsin. Rata-rata tahsin. Tahsin. Emang ada guru ngaji yang lain ya? Enggak. Guru ngaji biasanya gimana sih Ustaz? Biasanya Iya, bahas biasanya tahsin, tajwid atau biasanya bahas irama Ya, atau betul. bagaimana caranya dia bisa mengambil nafas di tempat-tempat tertentu biar tidak merusak makna. Sekarang berapa kalau boleh tahu? Dari ojol? Pendapat Ojol. ini untuk memotivasi ya, nggak maksud untuk menggiring tentang kekayaan ria, enggak sama sekali, buat edukasi dan juga motivasi. Dari ojol berapa? Ojol tuh fluktuatif, Bang Dery. Jadi kadang-kadang 50.000 sehari sampai 150 kalau sampai malam gitu. Dulunya. Dulunya. Oke, dulunya harus udah dapat itu berarti kan 5 juta, 6 juta kan? Kenapa Anda nggak bersyukur gitu ya? Betul tidak bersyukur? Bahaya gue emang nih ya. Aduh domba banget ya. Canda teman-teman. Terus sekarang berapa? Sekarang kalau dari total GMV bulan kemarin 1,1 miliar. Allah. GMV-nya. GMV-nya. 1,1 miliar Dari Ngaji. jualan Al-Quran. jualan Al-Quran, dan Al-Quran tersebar lebih banyak Betul. bermanfaat. Anda juga bisa memutarkan ekonomi keluarga Ya. juga. Masya Allah nih, Quran ini Masya Allah nih. Wah dahsyat. Dan datanya paling banyak kata dibelinya justru malah orang-orang yang terjerat Ya, pinjol ya. betul. Kok bisa tahu data itu? Jadi kan kalau kita ngiklan di platform ngiklan itu, kan kita bisa ngeset interest tuh, Bang Dery. Nah, salah satu teknik ngeset interest itulah interest kebalikan dari benefit Qurannya. Oke. Jadi kalau kita targetnya biasanya orang-orang soleh pengajian, kita bisa interestnya tuh kebalikan khomer misal, judi, itu banyak yang belanja dengan interest yang kebalikan. Artinya banyak orang yang sebenarnya pengen belajar Quran tapi malu kalau ke masjid. Oh. Mereka malu kalau ketemu ustadz di sekitar kampungnya gitu. Apalagi misalnya visualnya tatoan misal. Betul. Malu kan ya. Atau misal memang hari ini qadarullah pengerjaannya masih pekerjaan yang dunia malam misal. Nah, dengan dia pegang Quran ini seperti yang dipromosikan ustadz, dia bisa belajar tiap pagi. Oh, karena ada barcode ininya Ada ya. barcode-nya, ada latinnya, Iya, iya, ada iya. penjelasan, ada gurunya juga di TikTok. Warna-warni. Dan Jadi nggak perlu mudah. malu jadinya kan Bang. Nggak perlu malu. Wah. Bagi orang-orang yang tadinya mungkin bekerja di dunia malam. Dan ini udah lakunya 60.000 pieces loh Allah. Qurannya, karena banyak Betul. dipercaya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, udah coba cek aja di sini nih kalau untuk dapetin Quran ini. Gue duluan. Siap, Bang. Gue duluan. Berarti hak gue tuh fee-nya tuh. Jualan. Gusmun. Oh. Sebelumnya apa? Mahasiswa. Oh, berarti mahasiswa kan berarti kan masih ditanggung orang tua ya. Sekarang berapa Gusmun? Akunnya, pendapat? Gus. Akunnya? Akunnya namanya akun. Nama akunnya Dai Quran. Omset GMV bulan kemarin itu di angka 345. 345 juta omset kotor. Mahasiswa terkaya di Bandung kayaknya nih. Mahasiswa. Ya, omsetnya juga kan gitu. Bener. Mahasiswa dengan GMV tertinggi di Bandung kayaknya nih. Dan kita bangga, Ya, bangga. jualannya bukan aneh-aneh. Oknum-oknum mahasiswa sekarang kan nggak jelas gitu loh, oknum lah ya. Judol lah, inilah, betul kan ya. Tapi sekarang jualannya Quran loh, mulia, Masya Allah. Turut membantu agama Allah. Wah, Ya, keren. Mantap. Kalau sebelahnya Akang atau Ustadz apa nih kalau guru ngaji nih? Alvin.
Ustadz Alvin. Bang Alvin. Bang Alvin. Dari Aceh beliau. Oh, Bang Alvin, Aceh. Aceh. Mantap. Gimana? Sebelumnya di Aceh dagang kah atau Enggak, ke Bandungnya kuliah, Kang. Kuliah juga. kuliah di di- mana, Bang? Di UIN Bandung. UIN Bandung. Di UIN Bandung. Oke, berarti tanggungan orang tua apa Ya, segala betul. macam ya. Betul. Pendapatan berarti 0 rupiah. 0 rupiah. Bener dong. Ya. Kan kalau tadi kan jualan cilok ada uang masuknya. Ini dari 0 rupiah jadi berapa semenjak jadi afiliator, jualan Quran, seputar pengajian apa segala macam gitu. Kalau saya nge-live di TikTok itu nama akunnya teman ngaji. Teman ngaji. Alhamdulillah kemarin di bulan Ramadan itu nyentuh 550 juta game JMP-nya Berapa per bulan? Per bulan. per bulan. Alhamdulillah. Ngeri-ngeri banget ya. Ya. Ini ada ilmunya pasti kan buat nge-live kan? Ada. Dan lu ngajarin juga, Kang? Ngajarin, kita ada kelasnya. Kita punya namanya Muslim Affiliator Academy. Keren. Jadi Muslim Affiliator Academy itu kita ngajarin dari cara nyematin keranjang, cara bikin konten. Nanti ada semacam ada storybooknya juga. Trik FYP. Ya, tadi pastilah. FYP, Quran. Gimana Gitu. mau dibeli kalau dia nggak FYP kan? Ya, betul. Terus gimana nggak pelanggaran pas live? Oh, iya. Jadi yang kadang-kadang soalnya di TikTok ini kan agak sensitif. Kalau kita bahasnya terlalu dalam terhadap sebuah kata aja bisa kena pelanggaran. Nah, ustadz-ustadz itu kan kalau nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngasih tahu, ya pasti bingung. Ya, Dan pasti ilmunya udah bingung. kelihatan dari Al-Qurannya aja. Al-Quran ini ya. Ini kan punya lu ya berarti kan? Iya, betul. Ya, Al-Quran aja berarti kan 60.000 pieces, Masya Ya, Allah, atas izin Allah, Ya, bismillah betul. gitu kan. Pendapatan tadi ada yang 350 juta, ada yang 1 miliar per bulan apa segala macam. Artinya kalau nggak didukung sama ilmu yang tepat kan berarti Ya, kan betul. luar biasa. Berarti kan udah pada jago-jago banget. Nah ini nih Muslim Affiliator Academy. Iya, betul. Oh, Ustadz Ghifari paling Ustadz depan. Ghifari, ada Kohen, Om Black. Oh iya benar. Kang Nah, Adit, itu, Kang Adit. Kang Adit. Bang Adit. Jadi kita gabungkan ilmu Oh, iya. afiliator dengan ilmu mengaji. Ilmu mengaji. Jadi kita harapannya di Indonesia ini kan ada minimal 800.000 masjid, Bang Del. Oh. Artinya potensinya ada 800.000 live streaming ustadz mengaji. Makanya teman-teman yang di rumah nih kalau merasa di masjidnya mungkin marbotnya belum sejahtera, bisa tuh ikutin Muslim Affiliator Academy biar dia belajar. Dan tidak mengganggu jadwal marbotnya, kan bisa disela-sela. Iya, Ustadz iya. Ghifari itu omset 1 miliar itu hanya 6 jam per hari, Bang Del. Ini yang mau saya tanyakan kan satu-satu dulu. Ya. Biasanya kan raja terakhir keluar belakangan. Ya. Kayak polisi India tuh. Iya, Vijay Kumar. Iya. Iya kan? Iya kan. Jadi udah kelihatan kan maksudnya Iya. kan, apalagi kan duduk sendiri. Iya. Wah. Kalau boleh tahu, Anda sebelumnya gimana, Ustaz? Sebelumnya, sebelumnya. sebelum mengenal dunia affiliate ini sebenarnya, saya juga berkesibukan di ini Bang Der sebagai marbot juga sebenarnya dulu. Marbot. Marbot. Oke. Di Bandung. Di Bandung di daerah Bandung Timur, Bandung Selatan. Oke. Gitu. Asalnya beraktivitas di sana, Bang Der. Mm-mm. Ya biasa khidmat ke masjid, khidmat ke umat gitu, Mm. ngajar anak-anak TPA, ibu-ibu pengajian. Singkat cerita, setelah itu saya mencari peluang. Lalu pengajarnya jadi pengajar online. Karena waktu itu masa-masa Covid waktu itu, Bang Der. Jadi cari kegiatan online yang tidak mengganggu kegiatan khidmat di masjid. Lalu jadi pengajar Quran secara online. Nah dari situ terbukalah peluang-peluang akhirnya mengenal TikTok. Tapi belum ke TikTok affiliate. Jadi mulainya itu tahun 2022. Jadi masih jauh dari adanya keranjang kuning hari ini. Gitu. Nah dari situ ternyata ikut di sebuah perusahaan dulu gitu. Jadi diikut di sana. Setelah itu singkatnya saya coba di akun sendiri, ternyata justru trafficnya jauh lebih kuat. Dan kita bisa lebih ngaturnya sendiri gitu, Bang Der. Atas izin Allah, barulah dari situ memanfaatkan, memaksimalkan potensi untuk akhirnya menjadikan online ini menjadi manfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk banyak orang yang sekarang bisa mengakses online itu secara mudah. Maka semoga bisa jadi manfaat bukan hanya sekali untuk diri sendiri, tapi buat banyak orang. Masya Allah. Coba tanya Bang Del, berapa penontonnya 2 jam? 2 jam berapa ya nonton? Termasuk penonton saya. Dulu Iya. kalau total Totalnya, akhir total ya, ya. dulu sempat sampai 200.000. Bahkan sekali live sampai selesai, Bang Der. Kalau dulu waktu zaman-zaman belum rame ya, itu sempat satu kali live itu yang stay itu sekitar 13.000. Mungkin Ustaz Fauzi juga pernah ya. Sekitar 13.000 satu kali live. Tapi emang banyak sih. Betul. Saya pun juga jadi audiens beliau kan waktu kalau saya pagi ya biasanya ya. Pagi-pagi kan rata-rata kan banyak banget. Insyaallah. Penonton aja banyak, apalagi dompetnya. Iya. Iya. Makanya saya mau tahu dari Quran kan lagi nonton terus tiba-tiba momennya bisa aja ngatur beliau nih. Bro, pas lagi wah ini
gimana sih penjelasan Qurannya, set langsung masuk jualan Qurannya. Jualan Quran. Ya kan ujung-ujungnya keranjang kuning apa segala macam kan. Dan saya juga cekot juga kan. Tolong kembalikan duit saya. Enggak. Di belakang Pak, kita balikin. Nah, berapa kalau boleh tahu pendapatan per bulan untuk memotivasi kita semua dan mengedukasi? Bismillah, untuk bulan Ramadan mungkin Ya, bulan Ramadan. Benar Bang Liar, itu di 1,3. 1,3 miliar. Allah. Dapat pahalanya, bisa tambah khataman Quran, Amin. Wah. dan dapat juga rezekinya. Amin ya Allah. Definisi bahagia dunia akhir. Betul. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah disempurnakan setengah agamanya? Insyaallah. Ya, Insya masuk Allah. CTA-nya. Kita apaan tuh, Bang? Ya, ada nih CTA. Saya udah tahu kalau ini. Sesampai Half din. ya. Insya Setengah agama. Insyaallah. Kan belum sempurna kan? Iya. Harus ada setengah agama yang lain. Insyaallah. Sudah ada. Insyaallah. Oh, sudah. Mohon maaf di sini waktunya Hari Patah Hati Nasional. Iya. Buat para akhwati fillahi azani Allah wa yakum, Allah. sudah ada yang punya. Apa mau coba tambah? Ya. Gak usah dibahas. Aduh, jangan di sini. Obrolan bapak-bapak aja, ya kan? Kalau saya kan memang cukup satu aja. Ngapain kita udah satu mah satu. Insyaallah satu. Iya, karena orangnya ada di situ. Coba tidak ada. Bisa aja. Ya, bisa. Kasian, dan tadi Anda siapa ya? Oh, mama. Berdiri mulu. Saya pikir Satpol PP, Mama. Takutnya capek Ustadz mungkin saya juga kan harus jangan galil adab lah. Mungkin Ustadz bisa sambil istirahat dulu biar tenang. Enggak apa-apa kalau mau duduk santai. Terima kasih Ustadz ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan atas menyebarkan ilmu-ilmu makro dan lain sebagainya. Nanti kita ngobrol. Saya siapin mic juga di sana kalau ada yang mau bercuap-cuap nanti. Ya kan kasihan juga tadi berdiri-berdiri. Soalnya kita ngobrol kan takutnya kan sampai bulan Ramadan tahun depan. Kepanjangan. Kelamaan. Iya. Siap. Kita bahas deh satu persatu. Dengan adanya ente punya Quran Safwan Super tajwid. Super Tajwid. Iya, Safwan super tajwid. Safwan Super Tajwid. Sementara dengan fenomenal adanya affiliate atau Quran ya atau belajar ini kan betul ada eranya dulu lagi semangatnya 2015, 2016, 2017 fenomenal hijrah. Kita juga sempat merasakan saat itu kan. Betul. Di Bandung apalagi, Bang? Iya, Bandung. tahun-tahun 2016 ya kan banyak kawan-kawan kita di Bandung itu kan ada Jejak Sahabat ya kan. Pemuda Hijrah. Ya, yang gitu-gitulah. Pokoknya kan rame itu. Bahkan guru-guru kita juga kan Ustadz Abu Haidar gitu kan bersama Radio Tarbiyah Sunnah apa segala macamnya. Ya kan? Tahu ya, Iya. Ustadz. Artinya bukan tren yang gimana-gimana, positif gitu kan. Tapi kita lihat zaman sekarang gimana caranya agar tren itu kan kalau bisa sampai hari kiamat. Tren belajar kan belajar sampai hari kiamat gitu kan, menuntut ilmu apa segala macamnya. Nah, kenapa saya manggil kawan-kawan ini semua gitu kan, beliau-beliau ini gimana caranya kita membangkitkan semangat lagi untuk dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya gitu kan. Yaitu keluarlah satu Quran yang wow menurut saya yang akhirnya saya juga pun ngikutin gitu di TikTok apa segala macamnya dengan metode jadi kemudahan dalam membaca yang tadinya mungkin baca Quran aduh ngantuk lagi capek nih gitu kan kita nggak paham nih bacaannya apa segala macamnya tapi dengan seperti ini akhirnya itu jadi semangat ngecek oh begini ya kayak begitu era udah makin berkembang. Nah kita bahas dari awalnya kepikirannya gimana ini kan produksi sendiri apa maklon apa gimana sih? Iya, maklon kita produksi sendiri untuk naskahnya, fitur-fiturnya itu kita produksi sendiri. Nanti kita bahas Qurannya ya. Betul, siap. Mungkin sebelum jadi, ke Ustadz Ghifari ke Kang Firman gitu ya. Jadi sebenarnya berangkatnya dari keresahan, Bang Der. Oke. Jadi sebagai sesama Muslim ini kita ini saya dan teman-teman itu sebenarnya resah soal tingginya buta huruf Quran. Menurut data BPS itu mencapai 144 juta, hampir 150 juta orang di Indonesia ini buta huruf Quran. Oke. Nah, berarti ada problem kalau di bisnis itu harus ada solusi. Solusinya itu yang kami pandang berarti harus ada yang menyediakan Quran dan belajar Quran. Qadarullahnya memang dari Kemenak, dari pemerintahan itu hanya bisa memfasilitasi mungkin setahun dari data yang kami dapat 800.000 sampai 2 juta maksimal per tahun, Bang Der. Jadi ya mungkin karena anggarannya terbagi-bagi dan sebagainya gitu. Artinya ada celah mungkin 140 juta lebih yang belum dikasih. Belum ada yang bisa mengakses Quran yang tadi itu. Sementara secara budaya orang kalau mau belajar Quran harus ada Quran cetaknya. Betul ada Quran digital, tapi harus ada Quran cetaknya dulu. Nah kami melihat berarti ada celah itu untuk diambil solusinya. Biasanya dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara mendirikan yayasan. Yang kedua dengan cara mencetak Quran artinya membuat perusahaan.
Qadarullah juga memang ternyata yayasan ini kan sudah banyak. Ustadz-ustadz kita yang sudah mendirikan yayasan itu kan sudah banyak gitu. Nah, saya dan tim akhirnya berpikir caranya apa lagi nih ya? Salah satu caranya adalah berarti kita mendirikan sebuah perusahaan. Memang ini adalah profit company. Di sisi lain memang kami juga ada yayasan, tapi yang utamanya adalah profit company agar bisa mencetak Quran minimal ya mungkin 1 juta 2 juta piece per tahunnya. Modalnya gimana dulu awal-awal? Nah, waktu awal karena digital ini kan sebetulnya kita mulai dengan konten. Kita mulai dengan konten, secara modal kita tidak terlalu besar sebetulnya Bang Del. Seingat saya nggak besar lah untuk. Tapi kan kebutuhan 1 juta Quran itu Ya, apakah betul. langsung 1 jutanya Oh, gara-gara melihat dari keresahan? Oke nih berarti kita harus hadir, kita sebar 1 juta, kita jualan 1 juta Quran. Ya, betul. Bertahap berarti kan? Bertahap. Di tahun pertama kami jual 150.000 piece. Kok bisa langsung jual? Bisa Karena- langsung terjual? Karena sebenarnya kalau rumah karena ada TikTok juga sebenarnya Bang Del. Jadi TikTok itu kan sebenarnya mempermudah orang untuk dia belajar, ada sosial media, tapi otomatis dari situ dia juga bisa CO. Kami kan kalau lihat datanya bahwa pembeli TikTok di Indonesia dari live streaming itu 3-5 triliun per bulan Bang Del. Wow. Artinya ya kami ini yang ngambil kue itu aja. Bahkan buku itu termasuk bukan kategori top 10. Kami mungkin top 20, top 30. Jadi karena tim saya itu rata-rata anak muda gitu ya. Anak muda, gimana kalau kita bikin konten, lalu kita ads-kan. Lalu kita bikin live-nya juga, bisa ada interaksi dan sebagainya. Jadi awalnya dari situ. Makanya kalau dibilang apakah besar modalnya dan sebagainya, sebetulnya kecil-kecilan aja. Kita bikin konten dulu di awal. Tapi kita memang kerjasama dengan penerbit untuk cetaknya itu 10.000 piece. Jadi cetak 10.000 piece, kita bayarnya ya dibayar mundur. Kalau secara bisnis kita bayar mundur sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi alhamdulillah per bulan sekarang sudah rutin 30.000 piece Bang. Tahun ini target kami menjual kurang lebih 375.000 piece Quran. Qadarullah 4 bulan awal ini Senin sampai Maret kami sudah terjual kurang lebih sekitar 100.000 piece. Tadi 60.000 piece tuh Bentar. per bulan ya? 9. Oh iya berarti sudah lebih sebenarnya Bang Del Quran ini. Sudah lebih. Jadi kami bulan Januari jual sekitar 21,6 berarti 160.000 piece. Oke. Bulan Februari kami jual sekitar 260.000 piece. Bulan puasa kemarin 40.000 piece. Bulan kemarin bulan Syawal di saat orang bilang mungkin ekonomi lagi lesu. Iya. Ekonomi alhamdulillah qadarullah kami masih menjual 20.000 piece bulan kemarin. Karena Gitu. kayak demandnya nggak ada matinya ya. Ya betul. Meskipun ekonomi kontraksi, ekonomi lagi melemah, daya beli turun apa segala macam, Ya. tapi kan untuk belajar agama di luar dari Betul. itu, lu tiap hari sholat, tiap hari Ya. ngaji misalnya, kan Ya. kepake terus gitu loh. Kalau makanan bisa ditahan. Kalau di digital tuh brand awareness-nya ini dari Allah Subhanahu wa taala, Bang. Masya Allah. CAC kos prakuisisinya di X-Men nih kayaknya. Iya. ROAS-nya berapa? 750 kali-kalinya. Ya, Tapi itu. menarik ya, tentunya di tangan yang tepat juga. Betul. Tadi kan ada beliau-beliau termasuk Ustadz Gifaru Ya. juga. Akhirnya tentunya dengan ilmu yang Ya. benar, akhirnya bisa dipasarkan jadi lebih masif lagi. Mereka-mereka jadi kayak begini kan tadi kan dengan ngerti cara Betul. live kan. Betul. Kalau mau belajar sama mereka tadi kan guru-guru ngaji kita tuh sebenarnya udah kita siapin ya di bawah Ya, tuh linknya betul. tuh udah Ada. deskripsi di bawah. Ada, mungkin mau belajar bagaimana cara menjadi afiliatornya. Afiliator. Khusus untuk guru ngaji ya. Betul, untuk guru ngaji. Atau mungkin ada storybooknya Ya, kita ada siapin di story- bawah ya. Ada nanti ada grup Telegramnya juga. Jadi ada video-videonya, grup Telegramnya. Jadi sebenarnya target kita di Indonesia itu datanya tidak kurang dari 800.000 masjid, Bang Del. Artinya kalau ada 800.000 masjid, minimal ada 800.000 marbot Quran yang harus kita akui gajinya masih sangat jauh lah dari UMR. Nah ini buat para penonton ya minimal kalau mungkin ngerasa, oh saya mau bantu tapi mungkin nggak bisa ngasih uang langsung. Nah ajarin cara bahwa meskipun Anda jadi marbot, Anda bisa bikin video, keranjangnya keranjang Quran, keranjangnya keranjang Iqra. Kalau ada waktu luang 2 jam bisa live. Gitu. Oh, paham gue. Artinya bisa orang beliin buat marbot-marbotnya sebenarnya Bang Del. Gitu. Selain kalau yang nontonnya marbot, ya ini peluang untuk Anda juga bisa kita kan kadang-kadang nggak adil Bang Del. Kita pebisnis pengen anak kita sekolah di sekolah yang bagus. Iya. Terus marbot masjid yang setiap hari jadi imam di masjid, emang anaknya nggak mereka nggak berhak gitu anaknya sekolah di tempat yang bagus gitu Bang Del. Iya benar. Emang anak kita doang yang boleh Ya, di betul. tempat yang bagus. Betul Bang. Marbot juga kan punya anak. Ya. Emang punya anak kita doang gitu Ya ya. betul. Jadi itu tadi kalau masuk di Muslim Affiliator Akademinya Safwan, insya Allah kita bimbing berpenghasilan Wah, keren. melalui VT dan melalui
VT dan melalui live. Ya. Masya Allah, tadi ada penghasilan ini kan, tadi kan Ustadz tadi itu barusan tuh teman-teman lihat ya di awal ya, tadi ada yang 1 miliar per bulan kotor ya. Ada yang 350 juta, ada yang berapa lagi tadi tuh? Ada yang 550 juta. Kalau mau tahu teman-teman, kita siapin ada linknya di bawah tuh untuk belajar di Muslim Affiliator Academy. Muslim Affiliator Academy. Cek aja di bawah. Kalau saran saya begini, betul sih. Kan ada yang bilang pepatah tuh, kalau dikasih ikan besok lapar lagi. Kasihlah jorannya atau pancingannya. Betul. Gitu kan, sehingga dia bisa untuk nyari ikan. Kalau memang misalnya tadi mau bantu marbot, Masya Allah nih buat para donatur atau mungkin pengusaha, setiap hari ketemu mimpin sholat 5 waktu gitu kan, kalau laki-laki ke masjid apa segala macamnya, cuma dikasih uang ya besok habis. Ya kan, artinya kalau dibeliin kelas untuk mereka belajar, amal jariah juga nih buat kita para pengusaha nih. Ya kan, buka tadi ada 800.000 masjid nih, masjid terdekat di komplek kita aja tuh loh. Ya kan, Kang atau Mas, Bang atau Ustadz gitu, ini ada satu kelas nih Muslim Affiliator Academy. Aku udah bukain akses nih, aku udah beliin nih. Silakan nih dipelajarin nih sama teman-teman lewat video kan biasanya atau rekaman apa segala macam, VT-VT yang dipakai atau mungkin diajarkan apa segala macam. Hampir semua marbot tuh punya HP kan Bang Dan. Iya. Nah, HP itu yang harusnya jadi senjata mereka bikin konten. Atau bagi hasil juga sama donatur juga bisa ya. Nah, bisa juga. Gue beliin kelas, tapi nanti dari penjualan lo gue sekian persen deh, 2%, 5%. Karena ada konsep badan usaha milik masjid tuh yang kayak punya Bang Adit yang masjid afiliat. Gitu, Kang Adit. Nah, itu tuh bisa juga sebenarnya Bang Den. Oke. Gitu. Cakep. Nah, ini Ustadz Gifari. Siap. Guru ngaji kita nih. Ya, ini kan beritanya di mana-mana nih. Firman Alimuddin pencetus ngaji online 24 jam non-stop. Masuk koran loh ini loh. Ini bukan berita orang hilang kan? Di headline lagi nih Bang. Di headline ya tuh, di headline. Di koran Gala ya. Kebetulan hari ini nih. Oh, hari ini basmi buta huruf Al-Quran dari layar ponsel. 72% Muslim Republik Indonesia buta aksara Al-Quran. Wakil Ketua MPR berkata perbanyak guru ngaji. Nah, ini udah dilakukan nih. Ini baru kontribusi buat negara nih udah dilakuin nih. Karena enak kalau kolaborasi ya. Jadi jangan istilahnya malah nyela-nyela pemerintah aja. Kita kolaborasi aja bareng pemerintah gitu loh. Masuk dikit-dikit. Sebenarnya kan kalau kita bicara Indonesia emas, harusnya Muslim Indonesia muda emas itu Muslim muda emas juga kan. Artinya anak-anak Muslim yang mayoritas pegang TikTok dan sebagainya itu, ya mereka harus belajar kan Bang Der gitu. Artinya harus ada wadah untuk membuat jangan sampai anak-anak Muslim itu di nanti 2045 malah nggak bisa baca Quran gitu. Dan scroll doang ya ngapain. Dan termasuk live streaming ini kan salah satu metode menangkal hoax karena bisa dicek langsung, kan interaksi langsung Bang. Iya. Nggak diedit, nggak diapa dan sebagainya gitu. Jadi ini sebetulnya kita ngebantu juga orang mendapatkan guru Quran yang ya nggak ngasal gitu. Kan sekarang ada banyak video-video yang mengaku ustadz, ngajarin ini dan sebagainya, ternyata video remake, ternyata dan sebagainya. Kalau live streaming itu kan sebetulnya lebih rentan, lebih tidak rentan hoaxnya. Karena bisa nanya langsung ke ustadznya, interaksi langsung ke ustadznya gitu. Jadi ini sebetulnya tadi selain kita membantu untuk kemudian tadi menyiapkan Indonesia emas itu, yang kedua adalah juga ini live streaming itu sebagai salah satu wahana untuk menangkal hoax juga. Kan hoax ini di Indonesia luar biasa ya Bang Del ya gitu. Jadi dengan metode hoax itu termasuk satu lagi deh Bang Del, soal ini literasi digital para ustadz. Waduh. Nah, orang banyak kelas konten kreator untuk konten kreator yang umum-umum tuh tidak salah, tapi ustadz yang punya udah ilmunya sudah banyak diisi kepalanya, harusnya mereka juga melek digital, melek literasi digital, melek sosial media, sehingga orang tuh nggak takut lagi nonton TikTok karena ada pilihan. Ada yang memang bukan untuk belajar gitu ya, entertainment, tapi juga ada yang memang untuk belajar gitu. Jadi ketika menggunakan TikTok, scrolling TikTok, tapi isinya tuh hal-hal yang bermanfaat. Betul. Lihat fenomenal di mana-mana kan tentang dibahas juga mengenai buta huruf apa segala macam ya. Boleh tahu nggak sebenarnya ini kita buat dari sini ya. Jadi teman-teman lihat bentuk edukasinya ya, bukan berarti untuk Quran digeletakin gak ada apa-apain. Ini kita lagi bahas nih sebenarnya nih untuk edukasi gitu. Buta huruf yang dimaksud itu adalah nggak usah data deh, tapi kesulitan apa yang dihadapi oleh orang-orang untuk baca Quran sehingga memang datanglah Quran super tajwid ini gitu loh. Oke. Nah, seperti apa sih?
Baik, jadi yang dimaksud dengan buta huruf Al-Quran, banyak di antara kita itu yang boro-boro baca Al-Quran dengan lancar dan tepat. Oke. Tapi dengan mengenal huruf saja dia masih bingung antara misalnya kalau dia titik satu di bawah itu huruf apa? Apakah huruf ba kah? Apakah huruf nun kah? Gitu kan? Banyak orang tuh dia tertukar titik saja itu kan sebenarnya beda huruf ya. Nah, masih banyak di antara kita tuh yang dia untuk membaca huruf demi huruf aja betul juga susah. Dia mengenal aja belum banyak yang tahu. Jadi misalnya ini tuh huruf apa, dia betul-betul nggak tahu ini huruf apa. Apalagi cara melafalkan. Ya Allah, banyak gitu. ya? Banyak. Oh. Gitu, makanya salah satu pembelajaran penting dalam ilmu Al-Quran, khususnya dalam membaca, adalah huruf. Karena satuan terkecil dari hukum tajwid atau belajar tajwid adalah huruf. Kenapa Bang Der? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain saja itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Contoh misalnya Bang Der, surah yang sering kali kita baca setiap hari minimal 17 kali dalam membaca Al-Quran. Misalnya pada kalimat Alhamdulillahi. Di situ seharusnya kita baca dengan ha. Ha itu hak kecil maksudnya. Ha yang dia karakteristik nafasnya itu dia berbisik. Ya, alhamdu artinya apa? Segala puji bagi Allah. Tapi kalau misalnya tertukar dengan huruf ha besar, alhamdu, nah itu kan sebenarnya mirip-mirip gitu. Tapi kalau itu tertukar itu bisa berubah menjadi segala kebinasaan bagi Allah. Subhanallah. Bahaya banget. Na'udzubillah. Nah, maka dari itu pembelajaran huruf dalam membaca Al-Quran itu sangat penting. Seringkali ketika kita mulai belajar baca Quran, itu kan fokusnya dengan hukum-hukum tajwid. Itu tidak salah, itu bagus gitu. Tapi jangan sampai kita lupa bahwasannya huruf demi huruf ini penting untuk kita pelajari betul-betul. Seringkali kita berkutat dengan ikhfa, idgham, idhar. Itu bagus. Tapi ternyata ketika dicek bacaan hurufnya keliru, tertukar. Nah, maka di sini dalam Al-Quran tadi itu dijelaskan juga dimulai dari huruf demi huruf. Bagaimana dia dilafalkan, bagaimana ilustrasi gambarnya, bagaimana praktek bacanya, apa saja kesalahan yang sering kali terjadi dalam huruf tersebut, itu dibahas dalam Al-Quran ini fiturnya, dan kita bantu dalam live streaming seperti itu. Oh, untuk tanya jawabnya misalnya. Betul. Untuk praktek kan kemarin beberapa hari lalu kan sempat saya ikutin tuh, ada yang dari awal kan bagus lagi. Ini emang beliau juga belajar sebenarnya. Saya tuh sangat concern sekali sama konten. Ada istilahnya mata kail atau ngehook atau ngehooking biar dia nggak kabur gitu kan. Di opening beliau langsung ini kalau udah kita antri naikkan pastikan nanti nonton sampai akhir ya. Kalau kamu nggak nyampe akhir pastikan kamu nanti akan saya turunkan dan nggak bisa. Nggak masuk grup ya. Nggak masuk gitu. grup. Wah, belajar di mana kalau boleh tahu? Naluri mungkin ya. Atas izin Allah. Iya, masya Allah. Coba mungkin bisa sambil dipraktekkan. Mana hal-hal yang menuntaskan buta huruf Quran. Dalam hal ini kan episode ini kan dua aspek yang mau kita dalami gitu ya. Yang pertama adalah menuntaskan atau membenahi buta huruf Quran, dan yang kedua adalah menaikkan derajat atau pendapatan guru ngaji. Sehingga para guru-guru ngaji ini keluar dari kemiskinan. Amin, insyaallah. Kasih solusi hadir di situ, pengen bantu mereka jadi afiliator atau mungkin jadi dropshipper apa segala macam ya. Baik. Mungkin biar tahu bahwa ternyata mereka bukan mau daftar ya. Kan pasti kan tersedia di keranjang kuning kan ya untuk menjadi afiliatornya ya. Ternyata mereka juga ini kesempatan emas nih, nggak ada alasan lagi untuk jualan Quran ini yang sangat bermanfaat ya. Jariahnya dapat, dunia akhirat dapat gitu ya. Coba mungkin suratnya mana Ustaz? Silakan aja. Sebenarnya dalam Al-Quran ini hal yang paling penting yang bisa kita mulai adalah tentu pembahasan huruf. Makanya di sini dijelaskan di bagian awal. Ini dua fitur yang sangat membantu untuk belajar secara mendalam. Yaitu yang pertama, di sini membahas tentang pembahasan huruf 28 makhorijul huruf. Artinya semua huruf hijaiyah di sini dibahas. Ya, contohnya misalnya kita mau belajar huruf apa Bang Der? Huruf apa nih? Yang stigmanya rata-rata keplas-keplasnya tuh yang za sama za atau apa? Bisa itu juga. Yang gitu-gitu deh. Ya, ini aja tembak aja Ustaz. Yang mana biasanya? Misalnya kita cari huruf ain ya. Huruf ain biasanya sering ketukar sama huruf hamzah. Hamzah. Oke. Ya. Yang paling sering rata-rata datanya itu ya? Iya, itu paling sering. Oh, oke. Di tengah, Di tengah ya. Huruf ain. Coba, mau langsung saya tebak di posisi yang mana? Wah, Masya Allah. Ain. Oke. Nah, contohnya kan nebak doang, kan belum tentu bener. Tapi juga nebak. Nah, di sini Bang Der. Jadi di sini misalnya kita lihat teman-teman sekalian. Ada huruf ain. Jadi nanti dijelaskan makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya tempat keluar. Tempat keluar huruf. Nah, di sini dijelaskan tempat keluar dari huruf ain itu letaknya di mana, gambarnya seperti apa, dan penjelasannya bagaimana. Oke, itu baru teori kan? Lantas kan kita ini bukan hanya masalah teori, tapi harus dipraktekkan. Karena ilmu tajwid itu ilmu praktek.
Jadi kalau kita tahu ilmunya, tahu teorinya tapi gak dipraktekkan, sama saja itu bukan ilmu, karena ilmu itu adalah yang kita amalkan. Oke. Maka kita buka lagi, mohon izin. Nah, di berikutnya, jadi setiap pojok kiri halamannya ini membahas terkait dengan huruf. Nanti kita bahas satu-satunya, ya. Huruf ain ini sifatnya seperti apa? Apakah dia mengalir suara? Apakah dia tertahan suara? Oke. Sebagai macamnya, apakah dia suaranya mengeluarkan nafas atau tidak? Itu dibahas di sini. Nah, nanti prakteknya adalah di ujungnya lagi. Izin. Oh, ada tahapannya. Nah, di sini baru dibahas kesalahan apa aja yang seringkali terjadi. Setelah kita ta'arufan nih, jadi ta'arufan bukan masalah jodoh aja nih Bang Der. Iya. Ya, tapi ta'arufan sama huruf-huruf hijaiyah juga. Nah, di Oke. sini dibahas kesalahan huruf ain itu apa aja. Ternyata huruf ain ini seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Iya. Contohnya pada kalimat surah Al-Fatihah, Rabbil alamin, sering kita baca Rabbil alamin. Iya. Kalau Rabbil alamin artinya Tuhan pemilik semesta alam. Tapi kalau Rabbil alamin, Tuhan orang-orang yang berpenyakit. Ya Allah. Jadi kan jauh banget gitu. Bahaya juga ya. Nah, maka di sini jelaskan ada latihannya di sini. Contoh, a, ai, au. Ketika dia berharokat tanwin, an, ain, aun, dan seterusnya. Ini latihannya. Kesalahannya dibahas di atas. Kita jelaskan. Setelah itu Oke. baru praktek baca dalam contoh ayatnya. Di sini ada contoh-contoh kalimatnya. Contoh. Ini cara baca yang tepat. Ala sam'ihim. Ada 2 huruf ain di situ. Bagian awal a dan bagian sam'ihim. Jangan sampai kita baca ala sam'ihim. Nah, nanti dengan format belajar seperti ini, kita langsung tahu apa aja kesalahannya, seperti apa dia dilafalkan, dan bagaimana prakteknya plus dengan latihannya. Seperti itu Bang. Masya Allah, lengkap semua. Kalau mendapatkan Quran Super Tajwid ini ada di bawah sini loh teman-teman. Itu baru huruf Bang Der. Baru, ada apa Baru lagi? huruf. Kan hukum tajwid belum? Oh iya, hukum tajwidnya. Ikhfanya, Apakah idgham. ikhfa, ya idgham, Iya. biguna, bilaguna? Ada di sini Bang Der, lengkap semua. Lengkap semua ya? Ada nih. Itu di pojok kanan Di halamannya. pojok kanan halaman. Nih. Tadi pojok kiri, ini pojok kanan. Pojok kanan halamannya di sini dibahas, dan menariknya adalah di sini contoh kalimat-kalimat di sini itu bukan contoh kalimat yang diambil secara random. Tapi kalimat yang ada di sini itu diambil dari baris yang sama dengan di baris sebelahnya. Jadi variasi untuk belajar hukum tajwidnya itu berarti ada total 1510 praktek bedah tajwidnya. Lengkap dengan penjelasannya. Dan langsung di halaman itu Bang Der. langsung dijelasin di sini di barisnya. Baris ini. Di Jadi ini barisnya. 5 baris awal itu satu kalimatnya kita copot, kita simpan di sini dan kita bahas. Keren. Dan kalau bingung juga pun ada barcode-nya Ada. untuk ngecek penjelasan betul. buat secara visualnya. Ya. Guru ngaji versi online-nya lah. Ya, betul. Betul. Gitu. Coba contohin yang dimaksud yang di mana? Maaf. Soalnya Contoh misalnya. banyak pesan mama katanya, Bang Der nanti kalau bisa Ustadz Gifari juga ada prakteknya gitu. Oke. Belajar kan? Iya. Bukan karena mau mendambakan suaranya kan, belajar. Mama kadang begitu titipan, Iya. Ustadz. Oke, baik. Contoh misalnya kita ambil dari yang paling atas. Hmm. Ini ada kalimat qalu. Maaf, kita lihat. Qalu awalam taku. Stop di situ dulu. Nah, sekarang kita bahas di sini. Ada pada kalimat qalu, ya. Ini kita ambil ke sampingnya. Di sampingnya ini kalimat yang sama. Qalu awalam. Nah, dikasih tajwid warna untuk apa? Biar kita tahu bagian mana yang akan kita bedah. Yes. Di bedahnya di mana? Di bedahnya langsung di Ada di sampingnya. sebelah kirinya Bang Der. Langsung ada penjelasannya, langsung ada praktek secara singkatnya, dan biasanya setelah kita belajar bedah tajwid itu kan suka lupa ketika belajarnya, ingat pas baca hataman lupa ya Ustaz ya. Lupa Bang. Maka ditambah lagi apa? Kita siapkan kode tajwid di sini untuk disimpan di praktek ketika hatamannya kita Oh, selesai. paham. Gitu. Jadi dari satu lembar itu pun, satu halaman itu, ketika kita lupa pun kita bisa balik lagi ke tempat halaman Bisa. tersebut Bisa. tanpa harus nerawang-rawang. Ini Bisa. Kemarin bagaimana ya? Bacanya Ya. langsung dilihat di atasnya ada kode tajwid, ada tajwid warnanya, cara bacanya, nama hukum tajwidnya, dan kadar harokatnya berapa panjangnya. Dahsyat. Ya, ada kode 5 pan MJ. Apa berarti? 5 itu artinya 5 harokat, pan itu dibaca panjang 5 harokat, MJ itu artinya apa? Mad jaiz munfasil. Warnanya apa? Warna hijau. Oh, jadi semua ketemu Langsung. tajwid yang itu atau hukumnya itu berarti semua warna hijau. Iya, Iya. betul. Idgham bigunah warnanya pink, gunah warnanya Ya. pink. Kalau 0 PTL call artinya 0 PTL call. Call artinya call-callah, PTL artinya pantul. 0 itu berarti tidak dipanjangkan alias 0 harokat. Warnanya warna ungu.
Wah. Ya. Saya pikir warna-warni karena kesukaan Kang Firman aja. Bukan Ternyata ada maksudnya biar kita Ya. hafal ya. Iya, bukan hanya masalah estetik saja sebenarnya Bang. Iya itu, saya pikir begitu. Kok warnanya kenapa ungu di sini? Ini 2DEGH. Ah, GH 2DEGH. 2DE. GH itu artinya gunnah, DE itu artinya dengung, 2 itu artinya selama 2 harokat dan dibaca dengan warna pink tadi Pink warnanya. tadi. Gitu. Indonesia juga ya dengung, DE. Iya, betul. Belum selesai Bang. Oh, apa Pinggan. tuh? Satu lagi. Di sini kalau kita tiba-tiba lupa, izin, maaf. Ini apa ini? Nah, di sini ada kartu ajaibnya. Jadi kartu panduannya ketika nanti kita lupa, kan singkatannya kita lupa tuh. Iya. Langsung lihat di kartu panduannya dijelaskan dalam satu genggaman. Pegang. Coba lihat. Ada. Misalnya lupa nih ketemu. Coba ini sebut aja coba. Ya. Misalnya kita tuh berdiri mana, Kang Firman coba Oke. sebut ya. Ini kan kemana-mana kan, ini akan menjadi kartu yang gue bawa setiap hari kan. Ya. Lo kenapa pada nggak percaya sih gue tiap hari baca Quran? Pada nggak percaya banget sih. Bukan cuman kartu ATM aja, Bang. Iya siap. Iya siap. Iya kan. Oke. Coba gimana? Coba 2DEGH itu artinya apa tuh? 2 DEGH. DEG. Ah, aku lupa nih. Iya. Warna pink. Karena aku tidak rekam dan posting. Kan, ya kan kalau ngecek lagi kan emang gak direkam kan. Wah, aku tidak membaca Quran rekam posting. Sudah, aku di kepala aja. 2 DEGH. Apa ya? Nemu nggak nih? Warna pink bener. Warna pink. Dia warna apa? 2 Itu DE. bolak-balik Oh, ya, belum. Bang. Nah, Di belakangnya. warna pink. Keterangan 4 kode paling atas 2 DEGH. 2 harokat dibaca dengung, Hukum bacanya? guna. Selamat ya. Iya. Nah, mulai besok panggil saya dari Hatam ya. Masya Allah. Dari tajwid. Dari tajwid. Dari tajwid. Mau coba lagi satu-satu? Satu lagi dong. Oke. Ini kan dikantongin kan. Emang kemana-mana kan saya selalu kantongin ini nanti. Iya. Oke. Coba ya. Coba Ustaz yang Coba. Nah, ini. Ya. Oke, yang ini deh, yang ini ya. Ya, boleh. 5 pan MW. 5 pan MW. 5 pan MW. Ya. Warnanya biru. Warnanya biru, 5 pan MW kan. Aduh. Ceritanya ada notifikasi masuk Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Ah, nggak penting. Sedap ya. Ngapain sih main sosial media? Aku harus belajar dan menguasai ilmu tajwid Quranku dulu. Sana kamu jauh-jauh. Ya. Tolong diblok yang ini juga. Satu lagi. Wah. Bubarin nih, matiin lampu semua. Kita pulang. Nggak usah syuting. Berapa tadi lupa saya? 5 pan MW. 5 pan MW. Warna biru. Warna biru. Set. Wah, ada nih. Biru kasih solusi tuh. Oh iya. Tapi pannya bukan partai kan? Wah. Sama lagi. 5 pan MW. 5 harokat dibaca panjang ya nak. Kan lagi ngajarin ke anak ya. Ngajarin ke anak kan. Karena anak gua kan nggak usah main game lah, kamu baca Quran. 5 pan MW apa ya? Oh, sabar nak. 5 harokat dibaca panjang. Mat wajib mutasil. Masya Allah. Benar. Wah, mama telepon ya? Suruh diem dulu, nggak usah angkat-angkat. Biar kita fokus belajar Quran. Iya. Jadi nagih ya, nagih. Nah, asik juga ya, jadi jelas ya. Boleh. Oh, ini berarti panjangnya 5 harokat. Iya, betul. Nah, ketukan harokatnya gimana? Oke. Ustadz, Nah. maksudnya kan bisa jadi kepanjangan, ketukan kita beda-beda. Nah, harokat ini sebenarnya antara yang satu dengan yang lain standarnya bisa beda. Kenapa? Karena kalau kita lagi baca masing-masing nih, yang satu di ruangan A, yang satu di ruangan B di rumahnya masing-masing, besar kemungkinan temponya berbeda, panjangnya berbeda. Kenapa? Karena tingkatan atau tempo kita dalam membaca Al-Qur'an itu beda-beda. Ada yang temponya cepat disebut dengan hadr. Ada yang temponya pertengahan disebut dengan tadwir, dan yang paling lambat itu tahqiq. Jadi kalau misalnya contoh, kita gak usah ambil yang 5 harokat dulu deh. Kita ambil yang 2 harokat dulu. Misalnya kita ambil 2 harokat, saya baca dengan tempo yang lambat. A'udzu. Maka ketika kita melafalkan au, 2 harokatnya menyesuaikan dengan tempo baca kita. Contoh tempo kita a'udzu, maka 2 harokatnya a'udzu. Kalau kita bacanya lebih lambat lagi, a'udzu. Jadi disesuaikan dengan tempo baca. Gitu. Soalnya kita pikirkan memang berarti kalau udah 5 ketuk ya harus segitu. Iya, iya. Berarti betul. bisa 5 ketuknya bisa 2, 3, 4, 5. Nah, disesuaikan dengan atau tempo baca. 2, 3. Bisa juga gitu? Iya, karena tergantung bacaan kita. Makanya kadang-kadang kita suka seolah menyalahkan orang lain. Ih, kenapa ya matobinya kepanjangan? Iya. Gitu kan. Ih, kenapa yang marja'is munfasilnya kepanjangan? Padahal bukan kepanjangan, tapi tempo baca beliau itu temponya lambat.
sedangkan kita biasanya temponya cepat, sehingga nggak sinkron dong antara tempo lambat dan cepat. Kadar 2 harokat dan harokat yang lainnya nggak sama dong, tapi beda. Jadi kalau bacanya bareng-bareng dalam satu waktu ya harus sama karena tempo kita bacaannya sama. Gitu. Dan ada kemungkinan nggak kadang cepat kadang lambat? Kemungkinan ada, cuman itu biasanya harus pembiasaan gitu. Makanya perlu baca Quran itu setelah kita. Kenapa di sini kita siapkan ada fitur scan QR code, Bang Der. Ketika kita lupa nih ngeblank, itu kita bisa menirukan bacaannya. Dan bahkan setelah itu, kalau perlu kita cari guru. Karena baca Al-Quran itu nggak bisa sendiri, tetap harus ada guru sehingga kita bisa memastikan bacaan kita itu sudah tepat atau belum. Oh, berarti Gitu. salah tuh ya. Mungkin ada orang yang membaca Quran tanpa guru gitu loh. Iya, tuh. Jadi perhalamannya itu ketika kita scan barcode, keluarlah murotal Al-Quran persis dengan ayat yang ada di halaman tersebut. Masya Allah. Coba kita lihat depannya. Jadi jangan sampai salah untuk pilihannya buat teman-teman kalau mau cari Qurannya. Jadi yang ini ya, hanya ada seri yang ini atau Ada 4 warna. yang membedakan hanya warnanya atau isinya? Warnanya aja. Oh, oke, enggak maksudnya isinya tuh bukan isi firman Allahnya ya. Iya. Apakah ada Fitur. misalnya fitur-fiturnya yang Kalau yang berbeda? kita ada sekitar 30 jenis Al-Quran. Oh. Ada banyak jenis Al-Quran. Tapi memang yang lagi trending yang ini. Yang lagi trending yang super tajwid ini. Karena memang sangat membantu itu tadi. Sangat membantu dan fiturnya memang cukup banyak. Tapi kalau kita ada banyak. Ada 30 jenis Al-Quran kurang lebih. Ada yang, ini kan ada terjemahnya Bang Der. Ada yang tanpa terjemah jadi bisa lebih besar. Jadi tergantung kebutuhan Bang Der. Tergantung kebutuhan. Ada yang untuk hafalan mungkin. Ada yang untuk hafalan, Ada ada penanda hafalannya, checklistnya. Oh, ada. Ada. Yang warna apa itu? Itu Kalau- versi yang lain ya. Ya Nih. betul, versi Oh, oke. yang lain. Jadi Oh, Al-Quran oke. yang lain. Terus tapi sama ada di toko kita juga. Terus ada yang per juz. Yang per juz. Jadi orang yang malu mungkin bawa Quran tebal, Iya. yang per juz itu juga ada. Oh. Ada yang per juz gitu. iya. Ada juga yang kayak wakaf itu bisa dengan harga 100.000 bisa dapat 3, ada lagi. Ada yang untuk wakaf gitu. Kalau untuk yang istilahnya bukan general ya, tapi secara overall Ya, mau ini. belajar buta huruf yang Ya, ini ya. yang ini betul. Yang ini ya. Jadi tulisannya Iya. Al-Quran super tajwid. Iya. Safwan Quran Store, Al-Qasbah. Pokoknya ini kodenya seperti inilah ya. Ya. Nah, teman-teman tinggal bisa dapetin, cek aja di bawah tuh. Bisa untuk insya Allah siapa tahu dengan kita dekat dengan Quran dan lain sebagainya, yang nantinya juga bisa penyejuk hati, Insya Allah. penyembuh, mungkin dari sakit apa segala macamnya. Buat Oh, afiliator yang mau juga Bisa ya? Bisa. Ini Jadi buat para afiliator langsung aja gimana caranya? Langsung diambil di keranjang kuningnya aja ya? bisa diambil keranjang kuningnya atau bisa DM ke Safwan. Untuk Nanti sampelnya. untuk sampelnya nanti kita kasih. Wih. Gitu. Berapa pembagian untuk afiliator? Berapa persen sih biasanya? Kalau di kita itu start dari 15% sampai 25%. Wah, 15%. Biasanya umumnya kan 10%. Ya, ya. betul. Masya Allah, nggak hitung-hitungan untuk jalan Allah emang nih. Allah. Kang Firman ya, Masya Allah ya. Buat apa Alhamdulillah. ya? Duit mah dibagi-bagi ya nggak sih? Ya, betul. Tapi kalau bisa kita lebih banyak kenapa enggak? Ujungnya bagus ya. Situ lagi. Situ lagi. Parah emang. Otak gue cuan aja. Kan untuk menyebarkan agama Allah gitu ya. Nah, gimana mungkin data-data yang udah ada Ustadz Gifari dari mereka-mereka mungkin before after? Pernah ada cerita atau mungkin testimoni dengan adanya super tajwid seperti ini, orang jadi banyak perubahan, kemudahan, karena kan belakangan bisa jadi kita jadi nggak semangat lagi gitu loh, karena aduh nggak tahu lah nih, mungkin nggak tahu artinya, mungkin nggak tahu penempatannya, mungkin kayak begitu-begitu kan akhirnya kan gairah jadi menurun kan. Betul. Dengan ada super tajwid kan jadinya kan kayak tadi misalnya minimal kita harus apresiasi juga, meskipun cuma pengen ngecek-ngecek doang kartunya apa segala macam kan minimal dia udah pegang nih Quran. Ya. Daripada nggak pegang sama sekali, ya Betul. kan simpelnya gitu kan, Iya. ngecek-ngecek, Ada ngetes-ngetes. bahkan yang hatam mendengarkan. Iya. Jadi hatam mendengarkan. Jadi dia pakai barcode-nya, dia belum bisa baca Quran, dia baca Latinnya sambil mendengarkan. Di sini kan ada Oh, saya iya. sudais. Iya. Ini kan Oh jadi ininya audio audionya notalnya. itu saya sudais. Jadi dia mendengarkan sambil baca Latinnya, dia belum bisa baca Arabnya Bang Der. Tapi bayangkan kalau orang ini mendengarkan sebulan aja 30 juz misal dia mendengarkan. Lama-lama pasti tertarik hatinya untuk belajar. Walaupun belum membaca ya. Walaupun belum bisa membaca. Masya Itu dengan ada kita bantu, ada barcode-nya, ada Latinnya. Jadi ada orang tuh yang hataman membaca, ada hataman mendengarkan. Dan qadarullahnya hataman mendengarkan juga berpahala kan? Hataman mendengarkan Iya, itu kan iya. juga berpahala. Bahkan ada audio misalnya kayak di mobil gitu kan, banyak kan Iya. cerita dari guru-guru kita apa segala macamnya gitu kan. Kalau lagi mau rotal, lu ngobrol,
dimuliakan dong. Lebih baik mungkin dikecilin atau dimatikan saja radionya Betul. daripada lagi ada ayat Quran gitu, ayat suci Al-Quran, firman Allah, terus kita malah teriak-teriak, hahi, ketawa-ketawa, nggak memuliakan itu kan segitunya kan. Makanya kita harus fokus ketika ada mungkin murotal apa segala macamnya, kita dengarkan gitu. Sebegitu mulianya nih kalamullah ya, Masya Allah. Nah, gimana testimoninya dari kawan-kawan yang udah pernah ikutan, baik itu jamaah online ya, dari Ustadz Gifari, baik yang terdata maupun yang secara cerita atau kisah dari kawan-kawan? Ini menarik Bang Ner. Jadi sebenarnya ketika ada testimoni itu biasanya bukan kita yang minta Bang Pimen dan Bang Ner, tapi mereka sendiri yang langsung. Ketika biasanya sesi kita menawarkan produk Quran, itu kita tidak pernah meminta testimoni. Tapi biasanya justru orang-orang sendiri yang dia meminta kita untuk yang baru nonton nih, seriusan deh, bagus banget Al-Qur'annya, jelas, lengkap, mau belajar apapun di sini ada. Gitu, ukurannya bisa pilih, mau ukuran yang besar seperti ini ada, mau yang simple dibawa kemana-mana, ukuran A5-nya sedangnya ada. Jadi justru kadang-kadang kita menawarkan, yang ikut menawarkannya adalah jamaah yang ikut nonton di live kita tanpa dibayar, tanpa buzzer, tanpa diminta, tanpa buzzer, tanpa diminta. Dahsyat. Jadi memang luar biasa. Bahkan ketika saya kegiatan offline, Bang Der, itu banyak banget yang dia bawa Quran itu, Qurannya Quran ini. Jadi mereka tuh emang, padahal untuk ikut kegiatan offline kita kan itu free ya, yang sama saya itu free, gak harus bayar, dan gak harus order Qurannya, bebas Al-Quran apapun, tapi mereka pakai Al-Quran ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kalau untuk yang, mohon maaf, misalnya usianya lanjut, kan kadang kan kita kan gaptek atau mungkin istilah-istilahnya kan tuh banyak warna, tulisan-tulisan gitu. Kita mah orangnya mah orang tua misalnya, ya udah sekedar adanya aja gitu kan. Itu memudahkan nggak buat orang-orang yang mungkin sudah lanjut usianya apa segala macamnya? Sudah jelas, karena justru menariknya di TikTok itu, khususnya di live saya, Bang Der, itu justru dominan juga yang aktif malah yang lansia ya. Walaupun ada usia lain, usia yang muda-muda ada, cuman yang biasanya yang dia semangat banget tuh justru yang lansia. Dan mereka terbantu karena memang tulisannya besar-besar, tulisannya jelas, warnanya boldnya jelas gitu, Bang. Jadi insya Allah sangat membantu sekali, apalagi memang setiap live itu ketika kita menawarkan produk Quran ini, kita juga kasih tahu tuh gimana cara mengakses video QR code-nya sehingga mereka terbantu untuk bisa menggunakan fitur-fitur yang terdapat dalam Al-Quran ini. Dan sebenarnya kan sekali aja mereka belajar, setelah itu mereka sudah bisa, Bang Dan. Yang kayak tadi soal QR code, diajarin sekali aja sama anaknya atau sama kita di online, kan lama-lama mereka jadi tahu gitu. Jadi sekali aja kan kita ngajarinnya, tapi akhirnya mereka sudah bisa gitu. Kalau ngomongin tentang belajar mengajar, mungkin tadi kan udah dari sisi akhiratnya, agamanya. Ustadz, dari sisi menjadi konten kreatornya, ajarin juga dong ke mereka. Mungkin ada yang lihat bahwa kayak oke, gue mau daftar jadi afiliatornya buat jualan Quran ini. Oke, tapi triknya gimana? Selain memang tadi kan kalau teman-teman mau belajar secara detailnya ada di kelas ya. Di bawah tuh kita udah siapin linknya. Tapi sekarang mumpung ada orangnya, gaya antum gimana nih, Ustadz? Maksudnya ada trik khusus kah? Orang tuh kayaknya nontonin tuh kayak alurnya smooth gitu kan. Selain memang tangan kanan Anda juga lihai sekali kan mungkin kan untuk nge-switch kan, kamera-kameranya banyak. Ada 17 kamera katanya di 18. Itu kan ada yang di sini, ada yang kamera pas nge-zoom itu sebenarnya tuh nge-scale gitu ya? Iya, masih kamera yang sama, cuman kita crop dia untuk bisa lebih nge-zoom gitu, Bang Der. Di OBS-nya di settingnya ada dua? Ada dua. Jadi sebenarnya kamera yang sama, cuman yang satu dia full, yang satu lagi kita crop. Jadi dia bisa lebih deket. Karena kebetulan kalau beli lagi dulu kan butuh biaya. Jadi kita pakai menggunakan yang ada dulu, Bang. Kan udah 1,3 miliar. Oh iya, insya Allah nanti. Maksudnya apa ya, masih kurang, masih nggak sanggup sih beli kamera kayak begini. Mau saya transferin? Oh aduh. Bisa aja ya. Ujungnya suka. Gimana coba triknya? Ajarin juga dong tipis-tipis buat mereka yang ingin memulai. Baik, sebenarnya gak ada pakem khusus ya, Ustadz ya, dan teman-teman yang lain juga di sini, guru-guru kita yang lain. Tapi kalau yang memang saya praktekkan, Bang Der, jadi yang paling penting sebenarnya sebelum ke kita teknis itu niat yang paling penting, awal tuh niat. Karena seringkali kita kalau niatnya mungkin karena kita mencari peluang rezeki di situ pun untuk nafkah ya keluarga kita, itu pun adalah suatu hal ibadah. Tapi terkadang kita lupa bahwasannya ada yang jauh lebih luar biasa ketika kita live streaming itu apa? Bagaimana kita bisa mendampingi para jamaah walaupun online tapi serasa offline. Jadi semangatnya tuh jangan sampai kita seolah walaupun online tetap rasakan bahwa vibes 1.000 orang, 2.000 orang tuh berada di depan mata kita. Itu yang pertama, dan niat kita gitu. Karena kalau dari awal sudah niatnya live terus lihat penontonnya, aduh penontonnya berapa nih ya? Kok gak naik-naik ya segini terus. Itu biasanya
ke pembawaan kita tuh tidak akan menjadi diri kita sendiri. Gitu. Jadi itu yang paling pertama, niat. Bener. Biar Bain Nawawi aja yang pertama aja inamalu biniat ya. Itu. Karena itu betul sangat berpengaruh untuk semua. Setelah niat kita terus kita persiapkan dan terus diperbaharui pada saat live. Karena kadang-kadang di awal niat saya bismillah mensyiarkan Al-Qur'an, membumikan Al-Qur'an, gitu kan. Ketika di tengah-tengah aduh kok naik-naik ya ini udah jam segini lagi nih gitu kan. Nah, itu jadi kadang-kadang niat itu sangat penting karena itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap di hadapan teman-teman atau jamaah gitu, atau audiens. Setelah niatnya kita sudah terus ikhtiarkan dengan semaksimal mungkin yang baik gitu, insyaallah baru betul-betul rasakan bahwasannya ketika kita live itu orangnya di depan kita dan perbanyak interaksi. Jadi interaksi itu kayak kita minta tolong teman-teman. Kadang-kadang suka gini Bang Der. Mungkin ini dilakukan oleh teman-teman yang lain juga ya, Ustaz Fauzan juga, Masya Allah. Jadi kita tahu bagaimana kita menciptakan interaksi kapan. Misalnya kita lagi belajar nih, ketika fase yang ini kayaknya jangan dulu ngajak interaksi orang-orang untuk atau sahabat-sahabat Quran untuk komen. Taunya dari mana? Ini menarik nih. Nah, pas apa? Pas lagi view kecil, view gede kalau view ya, atau dari bahas metodenya atau gimana? Jadi biasanya kalau awal itu yang di akun saya itu sebenarnya beda-beda ya tadi ya. Di akun yang lain ada yang justru kalau kita melakukan hal itu dia nggak works di situ. Gitu. Nah, kalau di akun saya di awal itu justru saya menyapa dulu. Biasa menyapa dulu. Assalamualaikum teman-teman sahabat Quran, segala macamnya, kita ada mukadimah dulu. Setelah itu kita tanya kabar biasa, ada interaksi awal. Jadi orang-orang yang masuk itu dia ternotis mereka tuh dianggap ada. Gitu. Nah, setelah itu baru mulai untuk tahan dulu interaksinya. Interaksinya kita tahan sampai nunggu dia mulai naik nih. Dia mulai naik, biasanya kita nggak langsung naik. Ada dia tuh tipenya akun yang langsung naik di awal terus turun sedikit-sedikit. Kalau di akun saya itu sekarang fasenya itu dia naiknya pelan-pelan. Nah, ketika itu lagi masih proses naik, itu jangan sampai kita langsung ajak interaksi lagi, kecuali di awal tadi. Karena kalau biasanya langsung diajak interaksi, orang-orang yang datang itu ngelihatnya ini lagi apa sih, cuman ngobrol-ngobrol doang gitu. Kalau kita lagi ngebahas materi, orang-orang tuh langsung stay. Oh, ini lagi belajar. Mereka diem. Gitu. Terus kapan harusnya diajak interaksi? Nanti ketika misalnya sudah naik nih, nah mulai kerasa turun. Udah kerasa turun sedikit-sedikit baru kita ajak interaksi. Biasanya interaksinya secara tidak langsung, maksudnya secara tidak langsung seperti ini. Kita udah bahas suatu pembahasan. Oke, gimana teman-teman? Misalnya contoh, nanya mereka udah paham atau belum? Yang sudah paham coba boleh komen di kolom komentar. Nah, biasanya kalau saya diilustrasikan dengan angka. Karena kalau ngetik faham orang-orang itu dia kelamaan kan panjang. Ya, kalau saya biasanya langsung ngetik 1. Sampai apal gue. Kalau paham 1. Kalau belum 2. Itu pintar-pintar kita aja. Atau gue kan gini, lu jangan liatin gue belangsaknya aja guys. Kita juga belajar tahsin kok. Insya Allah gitu. Karena emang dari tajwid kan. Iya betul. Kembali lagi ke sana. Gitu. Jadi interaksi. Cuman memang interaksi ini juga jangan sampai akhirnya terlalu sering. Karena orang-orang bisa jadi apaan sih ini, mau belajar atau mau apa sih gitu. Jadi terlalu banyak interaksi juga itu kurang tepat. Jadi memang momentum-momentum itu setiap akun tuh beda-beda Bang Der. Ada yang justru dia kalau kayak begini di saya mah malah kurang oke gitu. Gitu. Nah, itu kalau di akunnya Givari itu ketika dia masih naik, biarkan kita terus, jangan ada interaksi dulu. Ketika mulai turun, nanti baru kita ajak mereka untuk berinteraksi, entah itu untuk komen, entah itu untuk tap-tap layar, entah itu untuk share posting ulang di akun-akun mereka. Karena itu sangat berpengaruh juga. Cuman kalau terlalu sering jadinya aneh gitu Bang Dery. Nah, jadi memang harus proporsional antara kita membahas bahasan materi dengan kita berinteraksi. Setelah itu kalau di live-nya saya itu Bang Dery, di ujung biasanya kita biar mereka lebih terlibat audiens itu, kita biasanya adakan sesi talaki. Talaki itu kita mereka membaca, kita izin bantu simak gitu ya. Nah, di situ juga ternyata kalau di akun saya itu naik. Karena orang-orang biasanya kan ada yang dia naik, ada yang turun. Nah, kebetulan di akun saya itu naik. Jadi malah kadang-kadang lebih naik dibanding ketika tidak ada talaki itu. Jadi serunya ketika kita live itu kita bisa ngajak teman-teman talaki untuk kita dengerin bacanya nih. Ya, walaupun yang talaki mungkin hanya sekitar 2-3 orang gitu. Tapi ketika kita ketika kita mengajak terlibat mereka untuk aktif, itu mereka juga pada mentengin ternyata. Jadi banyak hal-hal yang ternyata nggak ada pakem khusus, tapi keilmuannya itu sesuai dengan pengalaman dan bisa kita coba tips dan triknya gitu. Tips dari Ustadz Fauzan dan yang lain seperti apa itu bisa kita coba, tapi belum tentu cocok setiap akunnya itu. Harus akhirnya mulai dulu aja dan praktek. Oke.
Gue nangkep sih ya, tadi psikologisnya bagus banget penjelasannya. Kalau di marketing juga sebenarnya ada tuh, kan bukan ke teknisnya mau saya bahas karena panjang banget ya. Tapi intinya adalah secara psikologis kalau lagi naik, kenapa jangan interaksi? Setuju. Bahwa orang sangka ini ngomongin apaan sih, lagi ngapain sih, belum ngerti. Tapi ketika lagi naik, saatnya kita kasih value, kita kasih manfaat buat dia, kita kasih konten, kita kasih materi, mereka akan stay. Ya oke, belajar. Wah asik nih, pas banget nih. Kemana ada mau gue tanyain nih tentang bedanya huruf ini sama huruf ini gitu kan. Biarkan dulu ya, begitu agak turun, barulah kita ajak interaksi. Karena dipastikan mereka tuh sudah tahu apa yang kita suguhkan. Betul. Nggak tiba-tiba ngobrol doang gitu loh. Iya, betul. Oh, Kurang lebih seperti itu. Ilmu-ilmu yang kayak gini kan yang kita targetkan di Muslim Affiliator Academy itu dimiliki setiap marbot, Bang Dery. Yes. Artinya ini tadi kita bicara hanya di soal bagaimana supaya penonton naik. Ada yang lebih challenging itu di awal kan kalau akunnya kena pelanggaran. Iya. Nah, itu kan kalau memulai sendiri tanpa ada mentor, tanpa ada orang yang mengajar, tanpa ada circle, itu kalau akun udah pelanggaran tuh kadang-kadang lebih baik bikin akun ulang daripada kalau udah dari 24 daripada banding dari 24 poin udah kena 18 poin misalnya, itu harusnya sudah ditinggalin aja akun itu. Nah, artinya ada do and don'ts-nya. Kayak di kita itu kita biasanya memberikan gambaran teman-teman itu untuk Anda itu sebagai host live, antum itu sebagai host live itu harus tahu bahwa setiap interaksi TikTok tuh ada poinnya. Saya suka mengadolikan misal, kalau yang komen itu nilainya Rp2.000. Like dulu, kalau like itu Rp1.000. Kalau yang komen itu Rp2.000. Kalau yang sebarnya Rp5.000, sebar konten Rp5.000. Kalau yang nonton sampai 1 menit itu Rp10.000. Nah, maka kita sebagai yang live streaming Ustadz itu harus punya tadi cara interaksi. Minta mereka tap-tap layar supaya banyak yang love-nya tuh, like-nya. Berarti setiap orang tap-tap layar, maka ngumpulin tuh 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Yang like-nya semakin banyak. Kadang-kadang kalau komen tadi ya, komen mau, kita mintanya MAU bukan mau Ya, gitu. mau, iya. Nah, itu ustadznya kita mintanya jamaah Detail ngetiknya itu ya? MA sama detail itu. U. Kayak ngumpulin stiker Yosan itu. Iya benar. Oh, dipisah-pisah. Dipisah-pisah supaya tadi. Nah, itu supaya apa? Seakan-akan mengumpulkan ads kan sebenarnya. Iya. Jadi semakin banyak komen, TikTok akan melihat ini akun ini live bagus nih, dikasih lagi penonton baru. Nah, teknis yang kayak gini tentu para ustadz kan ini nggak ada di kitab apa, nggak ada nih. Jadi ya kita yang harus ngasih tahu. Dan bahkan menariknya dari Ustadz Fauzan ya, yang masalah filter aja itu berpengaruh. Filter ketika kita layar. Filter kan kalau misalnya kita live pakai HP tapi itu ada filter tuh. Pakai filter kita ganti itu yang tahu Ustadz Fauzan tuh Masya Allah. Itu berpengaruh ternyata Bang Nir. Pengaruhnya maksudnya dalam artian jadi lebih bagus apa lebih segi tampilannya. Tampilannya jadi lebih menarik. Lebih Otomatis itu narik penonton sama bawa duit masuk lah kasarnya. Iya, secara visual kan jadi lebih bagus. Filter yang mana nih? Nah, Di itu tadi Kan macam-macam tuh. Enggak kan ada macam-macam. Maksudnya filter yang mencerahkan atau filter yang Iya, filter tinggal geser 3 kali kalau nggak saking ingetnya. enggak, maksudnya apapun bentuknya filternya. Iya, tapi nggak semua bisa dipakai. Cuman 2 filter kalau nggak salah Yang dari mana? sekian banyak filter. Salah satunya yang ada Salah satunya F3 misalkan. F3. Nah, Hafal banget deh. nah, Gue aja itu kayak F3 tuh apa sih? Iya, jadi Super Tajwid ini kan kalau di kamera iPhone biasa dipakai nge-live itu padahal kita melihatnya terang gitu. Tapi secara visual di kamera di live TikTok itu agak sedikit gelap jadi. Sehingga ibu-ibu kan nggak seneng yang gelap karena matanya rata-rata udah yang plus atau udah minus, sehingga kurang menarik untuk mengikuti pengajiannya gitu. Maka kita dari awal udah setting supaya mirip kayak aslinya pakai F3. F3 di filternya itu F3. Iya. F3 ya. Oh, jadi bukan filter-filter yang kayak kuping-kuping kelinci gitu. Jangan. Kan nanya. Iya. Kira Ustadz Fauzan begitu. Deh, Bu ya, gimana? Lucu enggak? Enggak gitu kan. Kenapa harus dipikirin Bang Der? Karena kita itu kan sebetulnya ngaji ini dalam tanda kutip bertarung dengan konten yang lain, live yang lain. Artinya kenapa kami dari tim Muslim Affiliate Academy, dari Safwan Quran itu ngulik terus karena kami nggak pengen kita kalah inovasi dengan live yang lain gitu. Padahal kita melivekan Quran kan begitu. Gitu. Jadi itu sebenarnya Bang. Jadi kenapa diulik lagi di kita itu sampai ada dari Qurannya itu nanti misal iPhone-nya kejauhan.
iPhone-nya miring. Nah, itu. Berapa jumlah baris yang kelihatan dalam live itu Oh, iya? juga menentukan. Iya. Kayak ini contohnya nih Bang. Ini kayak gini contoh. Nah itu kan Standar yang pas di lagi kanan live. ini nih, Iya, iya. yang live tuh kayak gitu tuh. Nah itu 1, 2, 3, 4. ya itu kayak gitu. Kalau terlalu zoom, otomatis nggak kebaca sama jamaah. Kalau terlalu zoom out Juga sama jamaah, jadi nggak kebaca juga. Kalau zoom Oke. in. Hitungan itu- 4 ini apa maksudnya? Nah ini contohnya nih Coba, kayak gini iya, nih. kenapa harus 1, 2, 3, 4, Nah ini 5, nih, Nah, supaya jelas. Gimana Bang Ustadz Fauzan? Yaitu kan diatur ya 4,5 sampai 5 baris supaya nggak terlalu jauh, karena orang tua mayoritas penontonnya kan nggak bisa mengikuti gitu. Dan jangan terlalu dekat. Kalau terlalu dekat itu pusing ketika geser, dan juga getarannya terlalu kuat. Iya. Karena semakin ngezoom semakin kuat Shaky getaran, ya, gitu. shakingnya Oh itu. iya iya. Jadi puyeng yang nonton. Iya, Sehingga idealnya memang 4,5 sampai 5 baris gitu. Satu lagi mungkin sama komentar ya, Ustaz Fauzannya. Jadi jangan sampai kita ngejelasinnya di mana kalah lagi sama komentar Bang Der. Iya. Kan ada komentar di Oh bawah iya, tuh. di bawahnya Nah, tuh. harus ada penyesuaian itu. Nggak mungkin ditutup juga komentarnya ya, kan buat interaktif ya. Betul. Berarti kalau lagi di komentarnya di bawah berarti agak naik sedikit untuk Iya. ambil penjelasannya. Betul. Kalau misalnya mau jelasin bawahnya berarti agak Naikin Qurannya ke atas. dinaikin ke Iya, atas. ke atas, betul. Itu. Wih. Ini petunjuk ngajinya, nggak boleh ngasal yang pakai yang gede-gede Bang. Iya. Nanti akan nggak nampak ininya, nggak nampak Quran, jadi harus pakai yang lancip gitu. Nah itu ada tuh teknis-teknis kayak gitu. Itu Oh, kami, keren. itu yang tadi yang kami sampaikan di Muslim Affiliator Academy itu. Kalau mau berarti daftar aja Muslim Affiliator Ya, Academy, betul. ada di bawah tuh ceknya, cek di bawah sana tuh. Online sama offline? Offline juga nggak sih? Ada offline kalau wilayah Bandung, kalau yang online untuk sementara yang wilayah Bandung ada yang offline, tapi kalau yang online ya seluruh Indonesia. Coba lihat Bang dari penontonnya 1,5 5. 1,5 Teman yang 1.500. stay. Itu Stay. kalau aslinya jadi berapa totalnya Ustaz? Dalam satu sesi 2 jam. Kalau akun teman ngaji, akun yang masuk 80 ribuan. 80.000 orang. Total jumlah ya. Ya, Total 1 jumlah. GBK Bang. Masya Allah. Gitu. Tapi memang keluar masuk ya, tapi ya Wih. segitu gitu. Jadi saat itu kita tablik akbar jadi 80.000. 80.000. Iya, Ini betul. Ustaz Fauzan. Bukan. Iya. Ustaz Alvin ya. Ini Ustaz Alvin. yang Oh, tadi, Masya yang Allah. tadi Ini Ustaz betul 80.000 orang. Apa nih pertanyaan saya ngeliatin terkesima lihat kukunya Ustaz Alvin atau seperti apa nih? Masya Allah. Tentunya yang paling penting adalah terkesima dengan firman Allah dan penjelasannya karena pengen belajar ya. Nih, ini semuanya nih, ini materi kelas sebetulnya ya. Ya, betul. Siap. Mungkin ujung obrolan ada yang mau tambahin dari Kang Firman dan juga Ustadz Gifari terkait menuntaskan buta huruf Quran dengan adanya Al-Quran Super Tajwid ini dan lain sebagainya. Afiliator juga tadi kita bahas gitu. Kalau kita yang pertama sebetulnya secara umum bahwa Quran ini PR umat Islam, termasuk ini kan yang banyak nonton pengusaha ya Bang Dere. PR banyak orang, bukan cuman para ustadz, termasuk semua elemen muslimin yang terlibat. Makanya ada banyak hal yang bisa disaling bantu. Yang pertama, kalau yang secara umum di Indonesia itu masih banyak masjid-masjid yang tidak ada Al-Qur'annya. Kita juga ada campaign juga untuk misal kayak sedekah, wakaf Quran dan sebagainya, itu satu. Di campaign juga yang sifatnya sosial, itu kita sebenarnya juga kadang-kadang ngelihat Bang Der di masjid itu banyak banget Quran yang kita kasih wakaf Quran, tapi kita lupa ada bekas Quran yang lama di situ dan mau diapain? Yang sudah tidak layak mungkin. Yang sudah tidak layak. Secara- Nah, itu sebenarnya ada metode yang syar'inya untuk bagaimana sebetulnya melakukan semacam pemusnahan terhadap mushaf itu. Itu dengan cara dipotong kecil-kecil supaya tidak terlihat huruf Qur'annya, lalu nanti dia direndam di air semacam bubur kertas gitu. Nah, kita juga ada campaign tukar Quran lamamu. Jadi itu yang kedua itu. Jadi ya, nanti insyaallah nah kayak gini nih Bang Der, kayak dipotong-potong. Jadi ini banyak nih yang kita banyak tuh kadang-kadang semangat ngasih wakaf tapi kita lupa Quran ini. Sementara kalau ini Quran terinjak atau Quran ini nanti kemana-mana gitu, berdebu dan sebagainya, ya kita bertanggung jawab atas itu. Firman Allah kan. Ya gitu. Yang ketiga mungkin secara umum Bang Der, soal tadi affiliate, bahwa ini para guru ngaji ini kita tahu mereka dibayar, bisa dibilang dibayar dengan biaya yang mungkin memang masjid belum bisa membiayai gitu, enggak semuanya. Ini ada peluang sebetulnya. Hayu buat masyarakat secara umum, ini buat para marbotnya ini bisa dibelikan kelas yang tadi itu, dibelikan kelas yang tadi dan harga kelasnya juga murah gitu, di bawah 100.000 lah. Dan tadi bukan ngasih uangnya tapi ngasih pancingnya. Dan mudah-mudahan dari situ para marbot, para ustadz ini juga bisa diangkat derajatnya,
Mereka juga bisa sekolahin anak-anaknya di sekolah yang layak gitu, bisa ngasih protein yang cukup juga buat anaknya gitu. Jadi harapannya itu Bang Der. Jadi ada aspek sosialnya, di sisi lain juga bisa menghasilkan cuan istilahnya dari mengajar di TikTok gitu. Masya Allah. Siap. Barakallahu fikum. Kalau Ustadz Gifari terakhir ya. Baik, kalau dari saya sendiri sebenarnya ketika Allah amanahkan kepada kita, setiap orang tuh punya potensi masing-masing. Allah amanahkan kita dengan mungkin keilmuan, dengan harta, yang dimana itu semua akan dipertanggungjawabkan. Maka jadi sebenarnya saya ingin mengajak teman-teman semua yang mungkin sedang memandang live ini, kegiatan ini. Semoga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekarang dunia digital tuh sangat luar biasa. Kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri dan keluarga. Tapi yang jauh lebih luar biasa dari itu adalah diri kita yang mungkin tidak seberapa ini, kita bisa memberikan dampak manfaat untuk orang lain. Karena selain tadi masalah affiliate yang luar biasa, di mana itu bisa ikut mensejahterakan guru-guru ngaji, guru Quran, khususnya di pelosok-pelosok gitu ya, atau marbot-marbot masjid gitu ya. Tapi selain dari itu adalah di mana diri kita itu ketika kita bisa muncul ke permukaan, khususnya di live TikTok misalnya, Bang Dery, itu alhamdulillah khususnya yang sedang saya ikhtiarkan, kita ada program namanya Jumat Berkah, Jumat Sedekah. Ya bareng sama juga Safwan Quran. Ya ada program wakaf Qurannya, bangun masjidnya buat sahabat-sahabat kita di sana yang sedang dibombardir di sana. Dan yang lainnya wakaf Quran dan guru-guru ngaji, tunjangan guru ngaji. Itu dari grup itu saja itu bisa terkumpul 1 miliar rupiah. Kita sudah bantu 2 masjid dan yang lainnya. Jadi sebenarnya bukan hanya tentang diri kita sendiri, untuk diri kita bukan, tapi bagaimana diri kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena sebenarnya kita lagi sedang melakukan bisnis intan. Intan surullaha yansurkum, barang siapa yang kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kita. Maka pastikan kita berada dalam barisan yang sedang menolong agama Allah. Allah pasti jamin hidup kita, dan sampai insya Allah hidup kita baik sampai ke akhirat kita. Masya Allah, amin ya Rabb. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Nanti diupdate lagi ya insya Allah. Kita mungkin kalau ada dibutuhkan sharing-sharing, saya siap support untuk Muslim Afiliator Academy ya. Siap. Siap. Terima kasih. Kalau mau dapetin Qurannya, nanti cek aja ada di bawah teman-teman semua. Yang pastikan kalau Al-Quran super tajwid. Ya, ini persembahan dari Safwan Quran Store. Kang Firman makasih ya. Ustadz Gifari dan lain sebagainya. Nanti kita lihat afiliator-afiliator baru atau guru-guru ngaji yang baru sekarang udah pada lihat sini. Ya, mudah-mudahan bulan depan atau mungkin dalam waktu dekat bisa diupdate dan duduk dikasih solusi. Amin. Amin. Siap, terima kasih banyak ya. Kita kasih solusi.